Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Jadi, di video persiapan KSN 2021 bidang astronomi kali ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu hukum Kepler. Namun, di video kali ini kita akan membahas terkait hukum Kepler 2 dan hukum 3 Kepler. Maksudnya hukum 2 Kepler dan hukum 3 Kepler. Nah, langsung ke materi. Hukum 2 Kepler dengan bunyi garis hubung planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, hukum kedua ini adalah konsekuensi dari planet yang bergerak dalam sistem yang terisolasi, yaitu momentum sudutnya sama dengan konstan. Nah, jika sebuah planet memiliki massa M yang dilambangkan dengan M besar ini, bergerak dengan kecepatan V, dan planet tersebut bergerak pada lintasan dengan jari-jari lintasan R, dilambangkan dengan R, maka momentum sudut dari planet tersebut adalah L. Jadi momentum sudut sama dengan massa planet dikali dengan nilai mutlak dari hasil kali antara lintasan jari-jari lintasan planet dengan kecepatan bergeraknya atau V. L sama dengan M dikali R. Maaf, saya ulangi. L sama dengan M dikali nilai mutlak dari hasil kali antara R dengan V. R kali V. Nah, jika pada rentang waktu dt, luas area yang disapu oleh vektor R adalah dA. Jadi luas area yang disapu ini adalah ini, dA. Adalah setengah dari perkalian antara R dengan dr. Jadi luasan ini adalah setengah dari R dr. Dengan mensubstitusikan dr sama dengan V, ini dr, V sama dengan V dt. Maka didapatlah persamaan. Ini dA sama dengan setengah dari, ini kan luasan dA sama dengan R dikali dr. Setengah dr dikali dr. R dikali dr. Ini dA sama dengan setengah kali R kali D. Ini nilai mutlak dari R dikali D. Atau sama dengan setengah dari R dikali V kali dt. Nilai mutlak R dikali V, kemudian dikalikan dt, setengahnya. Nah, dari persamaan ini, kita bisa mensubstitusikan dengan persamaan kedua. Maka diperoleh dA sama dengan 1/2 atau setengah L per M dikali dt. Atau dA per dt sama dengan L per 2M. Nah, karena nilai L dengan M ini adalah konstan, hasil ini menunjukkan bahwa turunan pertama fungsi luas terhadap waktu adalah konstan. Artinya, untuk interval waktu yang sama, area yang disapu oleh vektor jari-jari planet terhadap matahari adalah sama. Hukum 3 Kepler berbunyi pangkat 3 jarak rata-rata atau yang disimbolkan dengan A sebanding dengan kuadrat periode T atau orbit. Nah, jarak rata-rata ini bisa juga disimbolkan dengan R kapital. Nah, hukum 3 Kepler ini merupakan konsekuensi dari resultan gaya dari benda yang bergerak melingkar yang tidaklah nol. Jadi, resultan gaya dari benda yang bergerak melingkar mengelilingi matahari ataupun satelit mengelilingi planetnya itu tidak sama dengan nol, melainkan sebesar gaya sentripetalnya. Nah, jika sebuah planet bermassa M mengelilingi matahari dengan lintasan R, karena tidak ada interaksi gaya selain gaya gravitasi, maka tetapan gravitasi atau yang disimbolkan dengan G kapital
dikali massa planet dikali dengan massa benda dikali dengan dibagi dengan jari-jari lintasannya dikuadratkan, ini sama dengan mv kuadrat per r. Persamaan yang didapat, ini persamaan yang didapat jika sebuah planet bermassa m kemudian mengelilingi matahari dengan jari-jari r, dan karena tidak adanya gaya interaksi selain gaya gravitasi, nah didapatlah persamaan-persamaan ini. Nah, kemudian dari hukum 3 Kepler ini juga didapat persamaan atau dapat dirumuskan periode revolusi planet dikuadratkan sebanding dibagi dengan jari-jari lintasan planetnya atau jari-jari orbit planetnya, kemudian dipangkatkan 3 ini sama dengan nilainya konstan. Nah, kemudian dari persamaan ini, jika kita hubungkan dengan hukum gravitasi Newton, didapat persamaan ini. Ini periode dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jari-jari orbit planet atau jari-jari lintasan planet, kemudian dipangkatkan 3 ini sama dengan konstan. Nah, konstannya ini sama dengan 4pi kuadrat, jadi 4pi dikuadratkan dibagi dengan tetapan gravitasi dengan massa planetnya. Jadi nilai dari 4pi kuadrat dibanding gm itu sama dengan t kuadrat dibagi r pangkat 3, yaitu nilainya konstan. Langsung ke contoh soal. Nomor 1. Periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Dan periode Saturnus mengelilingi matahari adalah 29,5 tahun atau 29,5 tahun. Jarak Saturnus ke matahari adalah ke pembahasan. Nah, diketahui jarak dari bumi ke matahari kan 144 juta kilometer. Dengan periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Nah, dari soal tersebut juga didapat bahwasanya periode Saturnus mengelilingi matahari itu adalah 29,5 tahun. Nah, yang ditanya adalah jarak dari Saturnus ke matahari. Nah, dari persamaan sebelumnya, dari hukum ketiga Kepler kan periode yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan jari-jari orbit planet kemudian dipangkatkan 3. Ini sama dengan periode ini bumi, ini Saturnus. Jadi periode Saturnus dikuadratkan kemudian dibagi dengan jari-jari lintasan atau jari-jari orbit planet Saturnus kemudian dipangkatkan 3, jadi nilainya setara. Nah, kita menggunakan perbandingan ini, masukkan. Jadi jarak dari matahari ke Saturnus dipangkatkan 3 sama dengan RB, jarak bumi matahari dibagi dengan periode bumi mengelilingi matahari, kemudian dikalikan dengan periode Saturnus mengelilingi matahari. Karena di sini pangkat 3 kita pindahkan. Jadi akar pangkat 3 dari RB, pangkat 3 dibagi T. RB ini adalah jari-jari lintasan orbit bumi mengelilingi matahari. Atau jarak lintasan. Dibagi dengan periode bumi mengelilingi matahari dikuadratkan dikali dengan periode Saturnus. Akar pangkat 3 ini sama dengan RB pangkat 3 dibagi TB pangkat 2 dikali TS pangkat 2. Ini kalau misalnya dijadikan pangkat sama dengan pangkat setengah, pangkat 1/3. Kalau akar 2 baru pangkat setengah, jadi pangkat 1/3, pangkat 1/3. RS sama dengan RB pangkat 3 dikali, kan diketahui nih, 2 di RS sama dengan RB pangkat 3 dikali 29,5. Kan diketahui nih, TS-nya ini sama dengan 29,5 tahun. Dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan periode bumi. 1 tahun. Dibagi 1 kuadrat. Kemudian dipangkatkan 1/3.
Jadi RS sama dengan RB pangkat 3 dikali 870,25 per 1 dipangkatkan 1/3. Nah, ini kan bisa dicoret nih, RB-nya bisa dicoret. Nah, tinggal ini dipangkatkan setengah. Kalau dibagi 1 tetap, jadi hasilnya 870,5. Kemudian kita pangkatkan setengah. Pangkatkan 1/3, maaf. Jadi 870,5 kalau dipangkatkan 1/3 hasilnya 9,547. Nih. Jadi RS sama nilai atau jarak dari Saturnus ke matahari itu setara dengan 9,547 kali jarak dari bumi ke matahari. 9,547 RB atau jari-jari lintasan bumi. Jadi RS ini yang ini kita kalikan langsung dengan 144 juta kilometer. Jadi hasilnya 1.374.813.652,06. Nah, langsung kita bulatkan. Ini karena bisa dibulatkan 48, ini kan jadi 5. Jadi, jarak dari Saturnus ke matahari atau jari-jari lintasan orbit dari Saturnus ke matahari itu adalah 1,375 dikali 10 pangkat 9. Jadi, nih, jarak Saturnus ke matahari adalah 1,375 dikali 10 pangkat 9. Lanjut. Jika jarak bulan dan bumi adalah 3,844 dikali 10 pangkat 5 km dan periode bulan mengelilingi bumi adalah 2,5 dikali 10 pangkat 6 sekon, hitunglah masa bumi. Penyelesaian. Diketahui jarak bumi ke bulan itu sama dengan 3,844 dikali 10 pangkat 5 km. Kalau diubah jadi meter, sama dengan 3,844 dikali 10 pangkat 8 meter. Kemudian periode bulan mengelilingi bumi sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 6 sekon. Periode bulan mengelilingi bumi 2,5 dikali 10 pangkat 6 sekon. Kemudian kita jawab. Nah, dari hukum ketiga Kepler juga ini didapat M, ini massa planet, sama dengan 4pi kuadrat dikali R, ini jari-jari lintasan planet, jari-jari orbitnya, pangkat 3 dibagi tetapan gravitasi dikali periode dipangkatkan 2. Kita langsung masukkan nih yang diketahui ini ke dalam persamaan. Jadi 4pi kuadrat sama dengan dikali massa bumi sama dengan 4pi kuadrat dikali 3,844 dikali 10 pangkat 8, kemudian dipangkatkan 3 dibagi 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Ini tetapan gravitasi dikali 2,5 dikali 10 pangkat 6, kemudian dipangkatkan 2. Ini periode bulan mengelilingi bumi. Jadi 4pi sama dengan ini kalau dipangkatkan 3 hasilnya 5,68 dikali 10 pangkat 25. Nah, ini setelah dikali hasilnya 416,875. Nah, ini dikalikan dengan ini hasilnya ini kan 4 dikali 3,14 kuadrat, kemudian dikalikan 5,68 dikali 10 pangkat 25. Hasilnya 2,24 dikali 10 pangkat 27. Dibagi 416,875. Nah, dapatlah hasilnya 5,37 dikali 10 pangkat 24 kg. Nah, jadi massa bumi adalah 5,37 dikali 10 pangkat 24 kg. Soal ketiga. Jarak dari pusat bumi ke sebuah satelit yang bergerak melingkari bumi dengan periode orbit 150% dari periode sideris bulan. Nah, periode sideris bulan ini adalah periode di mana bumi mengelilingi bulan mengelilingi bumi atau sebuah satelit mengelilingi bumi 1 bulan penuh.
Penyelesaian. Diketahui jarak bumi ke bulan. Ini kita menggunakan perbandingan jarak bumi bulan dengan satelit tersebut. Jarak bumi bulan ini sama dengan 3,844 dikali 10 pangkat 5 km. Itu sama dengan 3,844 dikali 10 pangkat 8 meter. Dengan periode sideris bulan itu sama dengan 1 bulan. Jadi periode sideris ini adalah waktu yang diperlukan untuk bulan mengelilingi bumi satu putaran penuh, yaitu 1 bulan. Yang ditanya adalah AS. Ini adalah jarak dari pusat bumi ke sebuah satelit. Jadi jarak dari bumi dari pusat bumi ke satelit. AS. Jarak atau jari-jari satelit ke bumi. Dan kita langsung jawab. Hukum 3 Kepler ini kan dapat diturunkan dari hukum gravitasi Newton. Nah, didapatlah persamaan 4pi kuadrat dikali jarak jari-jari orbitnya ke planet, jari-jari satelit, jari-jari lintasan dari satelit ke planet dipangkatkan 3, kemudian dibagi periode satelit tersebut mengelilingi bumi itu sama dengan GM, dengan M ini adalah masa bumi. Nah, kemudian jika kita bandingkan antara satelit dengan bulan, nah dengan jarak rata-rata bumi bulan ini adalah 3,844 dikali 10 pangkat 8 meter. Kita langsung masukkan ke persamaan. Dari ini kita dapat persamaan paling sederhana sama dengan jari-jari lintasan orbit satelit dipangkatkan 3 kemudian dibagi dengan periodenya itu sama dengan jarak bumi bulan, ini jari-jari lintasan bumi bulan, lintasan jari-jari bumi mengelilingi bulan, kemudian dipangkatkan 3 dibagi dengan periode bulan mengelilingi bumi, kemudian dikuadratkan. Jadi ini sama dengan nilainya akan sama. Kemudian kita dapatkan persamaan untuk mencari si jarak atau jari-jari dari pusat bumi ke satelit ini yang dipangkatkan 3 itu sama dengan jarak bumi bulan dipangkatkan 3 sama dengan periode satelit dikuadratkan dibagi dengan periode bumi dikuadratkan. Periode bulan dalam mengelilingi bumi ini kan 1 bulan. Nah, karena ini pangkat 3 sama seperti soal nomor 2 sebelumnya, kita jadikan akar supaya ini langsung mendapatkan nilai dari atau mendapatkan dari jarak antara satelit dengan pusat bumi. Sama dengan jarak bumi bulan dikali dengan akar 3 dari periode satelit dibagi periode bulan dalam mengelilingi bumi dikuadratkan. Nah, diketahui kan periodenya sama dengan 150% dari periode sideris bulan. Nah, periode sideris bulan sama dengan 1 bulan. Berarti 150% dari 1 bulan kan tetap 150. Kemudian kita jadikan nih 1,5 karena 150 dibagi 100 kan 1,5. 1,5 dibagi 1 kemudian dikuadratkan. Nah, jarak dari satelit ke pusat bumi itu sama dengan 3,844 dikali 10 pangkat 8 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2,25. Nah, akar pangkat 3 dari 2,25 itu sama dengan 1,31. Jadi, jarak dari satelit ke pusat bumi itu sama dengan 3,844 dikali 10 pangkat 8 dikali dengan 131. Hasilnya adalah 5,03 dikali 10 pangkat 8 meter. Jadi, jarak dari satelit tersebut ke pusat bumi adalah 5,03 dikali 10 pangkat 8 meter. Sekian terkait pembelajaran hukum persiapan KSN 2021 bidang astronomi kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like,
komen, subscribe, serta share video ke teman-teman yang lain supaya bisa berbuat baiklah. Setidaknya membagikan ilmu yang telah kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.